Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Dinita Rosyana Dewi, mahasiswi S1 PJJ Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasional 1, kelas MJ 302, dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuningpuri, SE, MSIM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas terstruktur kemarin dengan kasus pertama, yaitu pola produksi. PTHH mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Untuk triwulan pertama terdapat 400 unit permintaan, triwulan kedua 1.100, triwulan ketiga 1.300, dan triwulan keempat 900 permintaan per unit. Untuk perusahaan akan memenuhi permintaan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi. Pola konstan sebesar 1.000 unit tiap triwulan, pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaan, pola moderat, triwulan 1 sampai triwulan 2 sebesar 800 unit, triwulan 3 sampai dengan triwulan 4 sebesar 1.200 unit. Informasi lain, biaya simpan sebesar Rp250 per unit per triwulan, biaya subkontrak Rp600 per unit, biaya lembur Rp200 per unit per triwulan jika produksi lebih dari 1.500 unit. Untuk labor turnover-nya, tiap perubahan 100 unit akan diperlukan labor cost sebesar Rp15.000 karena semua perubahan di soal kelipatan 100 tidak ada kasus kurang dari 100. Kapasitas mesin maksimalnya 2.000 per triwulan. Pembahasan pertama yaitu pola konstan, produksi 1.000 per unit tiap triwulan. Rumusnya yaitu persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah produksi dikurang permintaan. Pada triwulan pertama, persediaan awal diasumsikan 0 karena periode awal. Triwulan pertama persediaan akhirnya didapat yaitu 0 persediaan awal ditambah 1.000 produksi dikurangi 400 permintaan sama dengan 600. Karena terdapat 600 unit persediaan akhir, maka biaya simpannya 600 dikalikan 250, sehingga menghasilkan 150.000 biaya simpan. Kemudian untuk triwulan kedua, persediaan akhirnya 600 persediaan awal dari persediaan akhir triwulan 1 ditambah 1.000 produksi dikurangi 1.100 permintaan, sehingga persediaan akhirnya 500, maka biaya simpannya 125.000. Untuk triwulan ketiga, persediaan akhirnya 500 ditambah 1.000 produksi dikurangi 1.300 permintaan sama dengan 200, maka biaya simpannya 50.000. Kemudian triwulan keempat, persediaan akhirnya 200 ditambah 1.000 dikurangi 900 sama dengan 300 dan biaya simpannya 75.000. Total biaya simpan yaitu 150.000 ditambah 125.000 ditambah 50.000 ditambah 75.000 sama dengan 400.000 rupiah. Untuk biaya subkontraknya sama dengan 0. Tidak terdapat biaya subkontrak karena produksi selalu mencukupi permintaan dan tidak pernah mengalami kekurangan. Produksi sebesar 1.000 unit per triwulan masih berada di bawah batas lembur 1.500 unit sehingga tidak menimbulkan biaya lembur. Kemudian, karena jumlah produksi konstan di setiap triwulan tidak terjadi perubahan volume produksi sehingga tidak ada biaya labor turnover juga. Dengan demikian, total biaya pada alternatif pola produksi konstan hanya berasal dari biaya simpan, yaitu sebesar Rp400.000. Kemudian, pembahasan kedua yaitu pola bergelombang. Pola bergelombang, jumlah produksi setiap triwulan dibuat sama persis dengan permintaan, yaitu 400, 1.100, 1.300, dan 900 unit. Karena produksi selalu pas dengan permintaan, maka tidak ada sisa persediaan di akhir tiap triwulan. Akibatnya, persediaan akhir selalu 0, sehingga biaya simpan juga 0. Untuk persediaan tiap akhir triwulan sama dengan 0, biaya simpan 0, subkontraknya 0, lembur 0, dan labor turnover-nya perubahan produksi antar triwulannya saat triwulan pertama ke triwulan kedua 400 ke 1.100 naik 700. Jadi labor turnover-nya Rp105.000. Kemudian dari triwulan 2 ke triwulan 3 1.100 ke 1.300 naik 200. Jadi 2 dikalikan 15.000. Untuk labor turnover-nya 30.000. Untuk triwulan ketiga
ke triwulan keempat 1.300 ke 900 turun 400. Jadi 4 kali 15.000 untuk laba turnovernya 60.000. Total turnovernya 105 ditambah 30.000 ditambah 60.000 jadi 195.000. Total alternatif yang kedua yaitu 195.000 rupiah. Catatan jika perusahaan membedakan biaya turun layoff lebih mahal, misal 25.000 rupiah per 100 unit untuk penurunan, maka komponen ke pada triwulan 3 dan triwulan 4 menjadi 4 kali 25.000 ya, sama dengan 100.000 rupiah dan total menjadi 235.000 tapi lebih murah dari tetap tetap lebih murah dari alternatif lain. Kemudian yang ketiga yaitu pola moderat. Pola moderat triwulan 1 sampai dengan triwulan 2 800 unit, triwulan 3 sampai dengan triwulan 4 100.200 unit. Persediaan dan biaya simpannya untuk triwulan pertama, persediaan akhirnya 0 ditambah 800 dikurangi 400 sama dengan 400, sehingga untuk biaya simpannya 100.000. Kemudian triwulan kedua, persediaan akhirnya 400 ditambah 800 dikurangi 1.100 sama dengan 100, sehingga biaya simpannya 25.000. Dan triwulan ketiga, untuk persediaan akhir, 100 ditambah 1.200 dikurangi 1.300 sama dengan 0, jadi biaya simpannya 0. Kemudian triwulan keempat, persediaan akhirnya 0 ditambah 1.200 dikurangi 900 sama dengan 300 untuk biaya simpannya 75.000. Jadi total biaya simpannya 100.000 ditambah 25.000 ditambah 0 ditambah 75.000 sama dengan 200.000. Subkontraknya 0, lemburnya 0, dan labor turnovernya dari triwulan 1 ke triwulan kedua 800 perubahannya 0 ke 0. Kemudian triwulan kedua ke triwulan ketiga 800 eh, naik 400 jadi 4 kali 15.000 sama dengan 60.000 dan triwulan ketiga ke triwulan keempat 1.200 perubahannya 0. Total alternatif ketiga dengan pola moderat 200.000 ditambah 60.000 sama dengan 260.000. Kemudian ini kasus kedua yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek di sini dengan data kegiatan proyek kegiatan A dengan waktu 6 jam, dia tidak punya pendahulu, bisa mulai dari awal proyek, kemudian kegiatan B dengan waktu 7 jam, tidak punya pendahulu juga. Untuk kegiatan C, 5 jam, pendahulunya A, hanya bisa mulai setelah A selesai. Kemudian D, 6 jam, pendahulunya B dan C, baru bisa mulai jika B dan C sudah selesai. E, 5 jam, pendahulunya B dan C, sama seperti yang D tadi, menunggu B dan C selesai. Untuk F, 8 jam, pendahulunya D, menunggu D selesai. Kemudian G, 4 jam, pendahulunya E dan F, sehingga harus menunggu E dan F selesai. Kemudian di sini dijelaskan start A ke C. Artinya setelah A selesai, baru C bisa dikerjakan. Kemudian start ke B, B dapat dimulai sejak awal paralel dengan A. C dan B, C dan B ke D ke F. Maksudnya dia menunggu C dan B selesai, setelah D selesai lanjut ke F. C dan B, C dan B ke E, E juga menunggu C dan B selesai. Kemudian E dan F ke G ke finish. G baru bisa jika E dan F selesai dan lalu proyek selesai. Kemudian perhitungan waktu forward pass atau menghitung waktu paling cepat selesai. Forward pass digunakan untuk mencari waktu mulai paling awal atau ES early start dan selesai paling awal atau early finish untuk setiap aktivitas. Di sini kegiatan untuk mendapatkan nilai EF itu ES ditambahkan durasi. Jadi di sini misalkan A early startnya 0, maka EF-nya 0 ditambah 6 sama dengan 6. Kemudian B di sini ES-nya 0, EF-nya 0 tambah 7 sama dengan 7. C setelah A tadi early startnya 6,
Kemudian EF-nya 6 ditambah 7 sama dengan 11. Kemudian D setelah B dan C selesai, maksimal 7 sama 11 jadi 11. Kemudian EF-nya 11 ditambah 6 jadi 17. Kemudian E setelah B dan C selesai. E early start-nya 11, EF-nya 16. Kemudian F setelah D eh, ES-nya 17, EF-nya 25. Kemudian G setelah E dan F di sini ES-nya 25 dan EF-nya 29. Jadi waktu penyelesaian proyeknya 29. Untuk menghitung back, backward pass, untuk menghitung backward pass atau perhitungan waktu, batas waktu paling lambat. Backward pass itu digunakan untuk menentukan kapan paling lambat suatu aktivitas boleh selesai. Eh, L atau let finish atau LF dan let start LS. Untuk aktivitasnya G LF-nya 29. Kemudian dikurangi 29 dikurangi 4 dikurangi durasinya. Jadi 25 untuk LS, F 25 dikurangi 8 sama dengan 17 untuk LS-nya. E LF-nya 25, LS-nya 20. D LF 17, LS 11. C pendahulunya D dan E tadi. Untuk LF-nya 11, LS-nya 6, kemudian B, LF-nya 11, LS-nya 4, dan A, LF-nya 6, LS-nya 0. Perhitungan perhitungan slack time, perhitungan slack time eh, atau kelonggaran waktu, yaitu selisih antara waktu mulai paling lambat dan paling awal. Rumusnya eh, slack slack time itu LS dikurangi ES. Jadi A 0 itu artinya tidak boleh telat. B 4 itu boleh ditunda sampai 4 jam. C sama dengan 0, D 0, E sama dengan 9 paling fleksibel di sini karena bisa ditunda sampai 9 jam. Untuk F dan G sama-sama 0. Kemudian untuk jalur kritis atau critical path. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas dengan flag sama dengan 0. Jalur ini menentukan durasi total proyek. Jika salah satu aktivitas di jalur kritis terlambat, maka proyek pasti juga terlambat. Karena dari slacknya yang 0 tadi, eh, A, kemudian ke C, kemudian D, kemudian F dan G. Eh, jadi untuk durasi jalur kritisnya 29 jam. Jadi durasi jalur kritis kan 29 jam sama dengan durasi proyek. Fokus pengendalian proyek harus diarahkan pada aktivitas A ke C, D, dan F, kemudian G. Begitu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Eh, Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.